Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat semua, ketemu lagi dengan saya. Nah, kali ini kita akan melihat bagaimana tentang Google Meet dan Jamboard. Nah, kita mulai dengan melihat tanda Google Meet, kemudian Jamboard ada di bagian bawah. Jamboard atau biasa dikenal dengan istilah papan tulis digital. Jadi kalau kita lihat apa isi dari Jamboard ini, jadi kita bisa memanfaatkan Jamboard ketika kita mengadakan video conference atau meeting dengan Google Meet, sehingga interaksi kita dengan peserta didik atau dengan orang yang kita ajak video conference itu lebih interaktif. Nah, ketika kita membuka meeting, di sini ada create meeting new letter atau instant meeting, atau kita bisa membuat time schedule-nya. Nah, sekarang kalau kita ingin menjadwalkan meeting kita, maka kita masuk ke Google Calendar-nya untuk membuat jadwal meeting yang akan nanti kita adakan dengan peserta kita. Nah, kita buka dulu Google Calendar-nya. Jadi kita jadwalkan kapan kita mengadakan pertemuan atau mengadakan video conference. Kita buat judulnya dulu. Misalnya di sini judulnya adalah ketika saya akan mengajar di kelas yang saya ajar, misalkan di sini pertemuan dengan kelas 11 MIPA 4. Kemudian nanti di bawahnya itu ada tanggal, kemudian ada juga waktunya. Kita tentukan, kita lihat tanggalnya. Misalkan di sini saya adakan meeting pada hari Jumat tanggal 23. Kemudian meeting saya adakan misalkan jam 8, kemudian sampai dengan jam 9 kita atur waktunya. Nah, kemudian kita cek semuanya. Kita bisa menyetel pengingat notifikasinya. Jadi kita setel notifikasinya. Notifikasi bisa kita atur. Artinya pengingat tadi apakah berapa menit sebelum mulai meeting, agar kita tidak lupa dengan janji dengan peserta didik atau dengan peserta Google Meet kita. Setelah selesai semua settingan tadi, jangan lupa klik save atau simpan. Kemudian kita kopikan linknya. Link tadi bisa kita salin atau kita pastekan, bisa di Google Classroom kelasnya, atau mungkin di WA-nya, atau mungkin kita kopikan dulu di pengingat untuk perangkat kita. Nah, sedangkan apabila kita ingin meeting saat itu, maka kita klik saja instant meeting, maka akan langsung terbuka Google Meet-nya. Kemudian kita bisa membagikan link meeting kita kepada peserta atau siswa yang akan kita ajak video conference. Di sini tinggal kita kopikan linknya, atau kita bisa memanggil atau join add pupil-nya melalui emailnya. Oke, misalkan kita akan menambahkan orang yang kita ajak untuk video conference melalui email, tinggal kita klik add other, kemudian kita ketikkan alamat email dari orang yang akan kita ajak untuk meeting tadi. Untuk mengganti setting beberapa di Google Meet, tinggal kita klik titik 3. Misalkan ini kita mengganti backgroundnya. Ketika kamera dalam posisi on, maka kita bisa melihat background kita bisa kita ganti meskipun kita sudah ada di ruang meeting. Jadi kita tinggal pilih image yang ada di sini atau background yang sudah disediakan dari Google Meet-nya. Nah, kemudian selanjutnya bagaimana kita bisa menggunakan atau men-setting yang lain. Kita lihat ada setting di sini, misalkan pada change layout-nya. Artinya kita bisa men-setting ke auto atau slide atau apa, tapi saya biasa men-setting di auto. Kemudian kita kepengen tampil di layar kita itu nanti kelihatan berapa orang, maksimal di sini 49. Jadi kalau kita ingin mengubah settingan, kita tinggal klik titik 3. Kita bisa melihat setting audio, setting video maupun host controlnya di bagian titik 3 tadi.
kita bisa mengatur apakah semua peserta akan kita mute-kan dulu atau peserta bebas untuk unmute. Nah, kemudian kita bisa merekam segala atau semua perjalanan meeting kita dengan start recordnya. Jadi tinggal kita mulai merekam, kita klik, kemudian ketika di tengah-tengah kita sudah ingin menghentikannya, nanti tinggal kita klik lagi tanda titik 3, kita klik lagi stop recordnya, dan hasil rekaman nanti akan tersimpan di Google Drive kita. Nah, tombol-tombol yang ada di bagian bawah ada voice, ada kamera, ada share screen, ada raise hand, ada setting, dan ada mengakhiri dari. Nah, ketika kita klik di share screen ada 3 pilihan. Nah, untuk bisa menampilkan tampilan yang paling baik dari berbagi layar, maka pilih saja yang paling bawah yaitu tab. Nah, di sini kalau tampilan yang lain adalah seperti ini. Untuk lebih mudahnya kita dalam presentasi, maka kita buka semua tab yang nanti akan kita tampilkan atau semua layar yang nanti akan kita tampilkan di saat presentasi, sehingga ketika kita buka share screen maka nanti akan langsung tampil di situ, tinggal kita klik kemudian kita share bagian mana. Nah, misalkan di sini kita akan mencoba dengan Jamboard atau papan tulis digital. Jadi kita klik saja Jamboardnya. Nah, di dalam Jamboard itu di sini ada pen, yaitu yang bisa kita gunakan untuk menulis. Kemudian di bawahnya pen, gambar pena itu nanti ada gambar eraser atau penghapus. Kita bisa menghapus apa-apa yang sudah kita tulis tadi. Di dalam Jamboard kita juga bisa menambahkan gambar, kita juga bisa menambahkan tulisan. Tinggal kita klik saja bagian image-nya. Nah, di sini juga ada sticky note atau istilah catatan. Jadi kita buat misalkan di sini catatannya apa, misalkan info atau misalkan ini penting atau yang lain, dan kita bisa mengganti warnanya. Jadi di dalam papan tulisnya tadi kita kasih judulnya atau kita kasih catatannya. Nah, untuk menambahkan gambar atau image tinggal kita klik saja bagian gambar, kemudian kita bisa browsing dari upload dari perangkat kita, dari link atau dari URL, atau bisa mengambil dari Google Drive-nya. Sambil menunggu gambar yang akan saya unggah dari perangkat saya, nah di bawahnya gambar itu ada tanda circle atau lingkaran. Kita bisa menggambarkan lingkaran atau membuat lingkaran di dalam gambar yang kita unggah atau mungkin di halaman dari Jamboard kita. Tinggal kita atur letak dari lingkaran tadi, kemudian kita bisa mengaturnya agar gambar tadi berada di atas, atau kita atur, kita order back to backward, atau kita kirim ke bawah. Kita juga bisa mengganti background dari papan tulis ini. Kita juga bisa menambahkan tulisan. Tinggal kita klik bagian tulisan yang kotak itu. Nanti kita tuliskan apa yang perlu kita tuliskan di situ. Jadi misalkan kita kasih ini judulnya apa, maka kita tinggal ketikkan saja. Nah, ini kita bisa mengatur letak dari tulisan kita. Kemudian kita bisa menaruh di dalam lingkaran tadi, atau kita bisa meletakkannya juga di luar lingkaran tadi. Ketika kita mau masuk ke halaman berikutnya, tinggal kita klik halaman berikutnya. Nah, di bagian bawah di dalam Jamboard itu ada laser. Nah, ini akan mempermudah atau untuk menekankan bagian mana yang kita sedang menjelaskan kepada peserta video conference. Selanjutnya, kita juga bisa mengatur tampilan dari Jamboard ini tampak lebih besar atau misalkan lebih kecil. Artinya apakah ukurannya 50% lebih besar atau yang lainnya, sesuai dengan kebutuhan atau apa yang ingin kita tampilkan, seberapa besar akan kita tampilkan. Kita juga bisa mengganti backgroundnya.
ada beberapa pilihan background, jadi ada titik-titik, ada bentuk warna, ada juga dalam bentuk kotak-kotak sesuai yang kita inginkan dan yang terjadi di situ. Nah, di sebelahnya itu kita bisa mengubah atau menghilangkan gambar yang sudah kita buat tadi. Kita juga bisa mengembalikannya dengan undo. Nah, jika sudah, cara agar peserta kita itu bisa membuka juga di perangkatnya, kita klik share, kemudian kita atur, kita setting dulu agar semua orang yang memiliki link itu bisa membuka. Sehingga tinggal kita klik di bagian sini, kita ganti settingannya. Kemudian kita kalau ingin pesertanya itu juga ikut berkontribusi, kita klik di bagian viewer itu menjadi editor. Jadi nanti yang mendapatkan link dan di perangkatnya itu bisa membuka Jamboard, dia pun bisa menuliskan sesuatu atau menambahkan sesuatu di Jamboard yang kita tampilkan. Artinya nanti kegiatan video conference akan lebih interaktif. Tinggal kita klik atau kita ketikkan linknya itu di bagian chat yang ada di dalam Google Meet-nya. Jadi dengan menggunakan Jamboard ini kita bisa berinteraksi langsung dengan peserta video conference, tapi dengan catatan perangkat yang dimiliki oleh peserta itu sudah bisa membuka Jamboard-nya. Di Google Meet, yang bisa membagikan layar atau share screen bukan hanya hostnya atau yang memiliki room, tetapi semua peserta itu bisa menampilkan presentasi dari gawainya atau dari perangkatnya. Nah, bisa saya tunjukkan. Jadi misalkan saya stop screen saya, kemudian misalkan saya persilahkan peserta untuk menampilkan presentasi dari dia menggunakan HP, sehingga dia nantinya akan menampilkan presentasi atau share screen-nya atau berbagi layarnya. Artinya nanti kita bisa melihat presentasi dari peserta didik, sehingga ketika kita mengadakan video conference dan menginginkan peserta didik untuk menampilkan presentasi dari misalkan hasil kerja kelompok atau misalkan dari hasil dia mengerjakan proyek yang sudah kita berikan, kita bisa meminta untuk dia menampilkannya dan langsung bisa didiskusikan pada saat video conference. Artinya dengan menggunakan Google Meet ini, interaksi antara peserta dengan yang mengadakan meeting itu akan lebih interaktif. Nah, ini tadi tentang apa dan bagaimana Google Meet. Akan tapi memang untuk mengadakan meeting atau video conference dengan Google Meet, itu jumlah peserta yang bisa kita tampung di dalam room ini maksimal adalah 100 peserta. Oke, sahabat semua, demikian apa yang bisa kita pelajari kali ini, yaitu tentang Google Meet dan Jamboard. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.